Kita berzikir insya Allah ini, zikir syariat ini. Begitu ilah, la ilah. Nah, kita tetap menghadap kepada rohani. Pandangan batin kita kepada rohani. Ya. Begitu di kalam Allah, pandangan kepada jasmani. Itu. Jadi itu aja makomnya, zahir batin. Makanya kalau zikir syariat itu zikir napis isbat kalau orang bilang. Apa napis isbat? Menapiskan yang nyata, mengisbatkan yang sir. Itu. Menetapkan yang rohani dan menapiskan jasmani. Nah, itu rumus ibadah. Tapi kalau kita zikir menjadikan rohani dan jasmani adalah zahir dan batinnya Allah. Itulah zikirnya, tujuannya. Paham? Insya Allah Bu ya. Paham ya? Ya. Lanjut, yang lain? Gimana? Ini kayaknya makom grup 6 ini kayaknya sudah mulai ini nih, sudah mulai ada peningkatan marwahnya ini grup 6. Tolong jangan menutup diri. Buka aja apa yang ininya, tidak perlu mengimbang-imbangi orang sebelah ya. Nah, yang kita rasakan, yang kita amalkan itu yang kita tanyakan. Dan apa yang kan ingin kita tahu itu yang kita tanyakan. Gak usah pedulikan siapapun. Padahal ilmu ini tidak berjamaah, yang berjamaah orangnya. Gitu, paham? Insya Allah Bu ya. Bagus. Lanjut. Silakan Pak Ande. Wah, ini ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya menjurus kepada waktu pelaksanaan di bulan Ramadan ini. Kalau saya lihat dari hukum falakiyahnya, itu angka-angka itu kayaknya dahsyat semua gitu Bu ya. Tetapi di balik itu saya belum bisa menjabarkan seutuhnya gitu. Makanya di sini dari mulai pelaksanaan mulai tanggal 23 bulan 3 tahun 2023. Lantas tahun hijriahnya 1444. Itu paham saya itu angka-angka dahsyat semua, tapi saya tolong secara hakikat, makna hakikat seperti apa gitu Bu ya. Iya. Jadi kalau kita sudah paham falakiyah, itu falakiyah ini dibaca umpamanya dari sisi ibadah. Nah, kalau di sisi ibadah itu kan artinya 23. Nah, kalau 2 ini adalah aras atau perbuatan. 3 ini adalah kodratnya Tuhan. Jadi perbuatan kodratnya Allah, ya kan, 23, tetapi jumlahnya 5, tauhid. Nanti itu ada rumusnya itu, ya. Bertauhidnya Allah, ya. 3 ini Maret bulan 3, berarti 3 ini menandakan kodrat alif lam mim, ya. Bertauhidnya Allah pada diri Muhammad dan Adam. Nah, gitu, itu yang maksudnya diri sifat itu, ya. Pada 2023 berarti 2 kali 23-nya. Nah, inilah yang dikatakan 5, ya, 5 awal 5 akhir, tauhid awal tauhid akhir. Nah, apa 5? 5 ini hijriahnya 17. Betul enggak? Nah, 5 ini jam 5 itu jam 17, betul enggak? 17 rakaat. Nah, 17 rakaat pada sholat, 17 Ramadan, nuzul Quran pada Ramadan. Nah, itu.
Ini saya bilang memang luar biasa bulan ini. Itu ya, luar biasa banget bulan ini. Nah, kenapa 1444 145? Ya kan? Nah, 5 ditambah 4 berapa? 9. 9 domah artinya hakikat. Itu bulan hakikat. Insya Allah. Nanti belajar. Sabar ya. Penting belajar dulu. Mantap. Mantap Buya. Iya. Nah itulah. Jadi kita harus mengerti 3 cara pembacaan Al-Quran. Ada secara falakiyah, inilah angka-angka perhitungan. Ada secara jabariyah, inilah pengkajian. Nah, ada secara hijaiyah, itu adalah ilmu, huruf. Nah, gitu. Hijaiyah, jabariyah, falakiyah. Nah, kenapa angka-angka? Falakiyah. Falakiyah kodratnya akal. Ya, ketinggian akal, angka-angka. Nah, jabariyah adalah iman. Oh, mengkaji semuanya itu iman, pengkajiannya. Sementara hijaiyah adalah ilmu, itu batin. Jadi ada akal, ada iman, ada ilmu. Nah, ada falakiyah, ada jabariyah, dan ada hijaiyah. Nah, kalau orang bacanya baru mampunya secara akal, ada tempatnya. Secara iman, tingkatan iman, ada rahasianya. Mau membaca tingkatan ilmu, ada rahasianya. Bisa kita ungkap, insya Allah. Ya, Insya. Saya tunggu Buya. insya Allah. Insya Allah. Cuma itu aja Buya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu sedikit. Nah, contohnya Pak Andi tanggal berapa lahir? Tanggal 11 saya. Nah, 11. 11 bulan Juni. Nah, 6. Ya, Juni 6 kan? Nah, Iya. nah, coba 11. 11 itu kan 23. Tapi 23-nya tadi beda dengan hitungan tadi. Nah, ya kan? Jatuhnya 23. Nah, jam 23. Nah, 23 11. Ya kan? Nah, jumlahnya tetap 5. Gitu ya. Jumlah tetap 5 artinya bertauhid. Gitu. Senang berhubungan, baik bergaul, baik apa. Nah, ini begitu tuh. Kalau dengan falakiyah kita nggak bisa bersembunyi. Karena dia adalah 1 tambah 2, 1 tambah 1, 2. Jadi pasti. Gitu. Nanti insya Allah belajar ya. Insya Allah Buya. Nah, insya Allah. Ya, lanjut yang lain. Ya, menarik Pak Ande ya, belajar nanti tuh. Kayaknya jadi penasaran benar. Silakan Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Buya mengenai zikir wujud nur, yaitu kurang pahamnya di nur qadim dan hak. Nur qadim dan hak qadim. Itu yang kurang paham Buya dalam bermakrifatnya. Mohon penjelasan Buya. Ya. Makanya kalau kajian jadi ilmu, seperti kita belajar selama ini. Apa yang kita pelajari panafilah. Nah, ya, dengar. Di panafilah kan kita pernah belajar nih. Nurani, berwasiat Adam pada diri, nurani pada jasad. Kan gitu. Berwasiat Muhammad pada zat Allah, rohani bagi diri. Yang ketiga berwasiat Allah pada batin, nyawa bagi diri. Kan gitu. Nah, kalau dia dijadikan kehidupan Allah, itu dinamakan cahaya Allah. Nah, cahaya Allah ini bukan seperti matahari, ya.
nggak ada orang mirip kita, itu sudah cahaya Allah namanya. Ya, jadi dikatakan nurullah. Nah, mana yang nurullah? Nurullah itu adalah zat. Berarti rohani tadi dong. Ya, Nur Muhammad, nah itulah nurani Adam tadi. Nah itu Nur Muhammad asalnya itu. Jadi diri hakikat Adam itu berasal dari Nur Muhammad. Ya, nah maka dikatakan manusia itu Nur Muhammad. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur hak Allah. Mana nur hak? Inilah batin atau nyawa. Ya. Nah setelah masuk yang dua ke dalam nyawa, nur kadim artinya cahaya itu pasti, Allah kadim, dan yang pasti itu ya adalah Allah. Nah gitu maksudnya. Ya. Nah jadi intinya itu sudah jadi ilmu. Nur kadim, Allah kadim. Kan? Itu nur kadim sudah pasti. Karena pasti di dalam, berarti masuk zat dengan nur hilang. Kan gitu. Hilang ke dalam nyawa. Nur kadim. Allah kadim, maujud. Berarti datanglah yang nyata adalah Allah. Nah, berarti yang nur kadim, Allah kadim itu batin itu kadim, begitu juga nyatanya jasad ini kadim, berarti nur itu juga batin itu juga kadim. Nah gitu maksudnya. Paham? Tinggal disusun aja pandangannya ya. Beliau Buya mau nanya lagi. Ya. Waktu membacakan Nur Muhammad itu sebelumnya langsung kita bermarifat pada pandangan diri. Bagaimana pendapat hidup ya? Nurullah itu adalah zat atau rohani kita. Nur Muhammad itu nurani kita, yaitu jasad. Nah, kelihatan jasadmu, nyata jasadmu, nur kadim, maka Allah kadim, aku pun nyata. Nyata engkau, maka nyatalah aku. Nah ini jatuhnya ke ilmu. Ya, paham? Jadi pandangnya seperti itu. Kalau Nur Muhammad pandangannya ke nurani. Kalau Nurullah pandangannya ke zat. Ya, jadi zat ini dinamakan Nurullah atau cahayanya Allah. Nah, sudah ketemu dia itu, nah itu yang dikatakan pasti jasadmu maka pastilah aku. Nyata jasadmu maka nyatalah aku. Dan kenyataanku ada pada jasadmu sendiri. Nah itulah, ya. Paham? Insyaallah. Ya, lanjut. Ya. Silakan Pak Pardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya zikir marifatnya tuh Buya, bagaimana memperjalankannya, kurang paham juga. Zikir kodrat marifat. Marifat ya. Ya. Kalau kodrat marifat ini disebut dengan zikir yang tidak berzahar, tidak disebut tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ya. Nah, inilah sudah kepada sifat la maujudun illallah. Mentiadakan keakuan diri dan mewujudkan keakuan Allah semata pada diri. Nah, sampai nyata merasakan kehilangan diri, yang ada adalah sebuah diri. Nah, itu keputusan marifatnya di situ. Kenapa?
Kalau zikir ma'rifat, hu aku, hu juga aku. Kalau aku adalah aku, ini kodratnya hakikat. Tapi di dalam aku adalah aku. Nah ini, kalau di dalam aku adalah aku, berarti itu adalah satu kehidupan diri, satu wujud. Tidak dua, tidak ada yang dua di situ. Kalau kita menjalankan zikir marifat, yang ada hanya satu di situ. Nah, disitulah ada unsur daripada menghilangkan aku bagi diri. Ini tingkatnya ilmu tuh, tingkatnya tidak ibadah. Kenapa? Itu yang dikatakan marifatullah. Yang melihat kamu sendiri itu adalah kamu yang menyaksikan Allah wujudnya satu. Nah, dia tuh tetap kepada pensaksian. Kamu menyaksikan wujudmu adalah wujudullah. Ini yang dikatakan ujubu wujudullah. Sesungguhnya wujudmu itu adalah wujudnya aku. Nah, kita saksikan. Yang kita bukan kita lagi. Nah gitu. Inilah hilangnya aku pada zikir hu itu. Aku di dalam bersifat hu batin, aku di luar bersifat batiniah pada jasad. Aku di dalam bersifat hu darah diri batin dan bersifat batiniah Allah pada jasad hu juga. Jadi batin dan batiniah itulah batin wujud semata. Paham nggak itu? Tapi apakah disirkan, apakah di kalam kan? Ya kan saya sudah bilang tidak bersuara, tidak berhuruf. Yang ada hanya satu pandangan. Kamu pandanglah dirimu, tetapi jangan aku itu dirimu. Nah, masuk akal nggak tuh? Terima akal nggak? Ah. Alhamdulillah. Ya, itu aja. Ya. Nah, selalu di situ ya. Kalau zikir marifat tuh. Karena yang marifat itu hanya Allah, marifatullah. Ya kan? Nah, lihatkan kepada Allah bahwasan aku di sini tidak ada melainkan engkau semata. Itulah aku adalah aku. Hu. Nah, aku pada rohani dan aku juga pada jasmani. Artinya aku di batin dan aku juga pada sifat batiniah adalah jasad. Kenapa batiniah? Batin Adam adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Allah. Nah itu ya, itu dinamakan batiniah. Saling menyembunyikan. Paham? Insyaallah ya. Ah, Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih Buya atas Insyaallah. penjelasannya. Insyaallah. Ya, silakan yang lain. Silakan Pak Kailani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kailani. Ya, semoga Buya selalu sehat walafiat, Buya. Amin, insyaallah, berkat doa. Oke, kita ini mau bertanya Buya tentang masalah zikir ini tadi. Tadi sudah dibuka, dijelaskan tentang zikir syariat, lalu kemudian zikir ma'rifat. Apakah ada zikir antara tarekat dan hakikat begitu Buya? Mohon penjelasan. Iya. Zikir syariat adalah la ilaha illallah memacu kepada dua kodrat zahir dan batin. Zikir hakikat adalah Allah, itu yang dinamakan menuju keakuan dan dia bagi dia. Aku dan dia. Zikir tarekat Allahu Allah artinya aku awal, aku juga pada akhirnya. Dan zikir marifat adalah akulah semata. Nah, ini kodrat zikirnya.
Kenapa? Karena syariat itu adalah lampiasan daripada ma'rifat, tarekat dan hakikat. Maujud daripada semua ilmu itu adalah syariat. Makanya jatuh kodrat iradat ilmu, ilmu makom daripada Adam, Adam adalah wujud ilmu daripada Allah. Itu paham Pak Leni? Insya Allah Buya paham. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah yang lain. Silakan jamaah yang masih mau bertanya. Pak Pardi tangannya masih keangkat. Ya, Pak Parlan, silakan. Iya, silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat walafiat. Amin, insyaallah. Amin. Ini ada yang mau ditanyakan ini, Buya. Ya, insyaallah. Tentang zikir ma'rifat tadi, Buya. Ini jatuh kodratnya gimana, Buya? Apakah kodratnya di Rabbani, rohani, atau gimana, Buya? Mohon penjelasan, Buya. Iya, Terima kasih, Buya. insyaallah. Jadi kalau dalam zikir marifat itu jatuh kodratnya adalah wujud. Kalau wujud itu ada dan tidak bernama. Itu wujud ada. Nah, kalau ada pasti sifatnya adalah yaitu sebuah kodrat, ya, tapi tidak bernama. Jatuhnya pasti kepada sir, itu ya, sirullah. Nah, yang dikatakan aku pada diri, nah ini dia, keakuan dia, nah gitu. Jadi sama kayak kita, itu anak siapa? Anakku. Itu siapa? Ya dia. Nah gitu. Enggak berubah dia. Nah, cuma itu 2 kali. Nah inilah yang dikatakan aku adalah aku. Nah yang dia itu juga aku juga. Nah jadi di sini kita sudah sampai ke titik makom wujud ada. Nah dan pasangannya maujud. Nah gitu. Maujud inilah yang dikatakan dia. Inilah yang dikatakan aku adalah aku. Gitu. Kalau umpamanya jatuh ke dalam, tidak mempergunakan zohir, berarti aku adalah aku itu adalah antara sir dengan batin. Nah itu kalau ke dalam. Kalau dikeluarkan, dia maujud. Nah kalau aku adalah aku wujud semata. Nah itu latain sifatnya. Nah tergantung kita marifatu ruh, marifatu sir, kemana marifatnya. Kalau tadi ada semacam marifat dan dalam kalam aku adalah aku dalam bentuk wujud maujud. Itu yang saya terangkan ke Pak Pardi tadi. Wujud maujud. Ada juga aku adalah aku silna titik dalam titik. Nah, silna wujud dalam wujud tapi dia ada. Nah ini kembali kepada wujud batin dan sir. Gitu. Wujud batin adalah sir. Nah, di sini itulah seperti kita lagi melamun, kita bicara dengan diri kita, saya mau beli pisang goreng. Berarti kita ajak diri kita bicara. Nah, itu adalah aku adalah aku bicara dengan diriku kok, kan gitu. Nah, itu kalau aku dan akunya titik satu wujud. Nah, wujud semata. Nah, tapi tajalli ma'rifatnya boleh kita menyatakan kenapa? Memang ini kodrat Allah, boleh kita menyatakan ayan kerajiahnya seperti kita. Boleh, tidak ada masalah.
Gitu. Oh, ingin ayat sabitahnya kita masuk batin dalam batin, wujud sir, luput dalam sukun, berarti ya dia semata. Duduklah kita dalam kesendirian yang mana hampa adalah batin, yang mewujud juga batin. Kan gitu. Nah, gitu. Ya terserah tajalinya. Jadi, maaf guru, saya sekali lagi nanya ini. Itu tidak ada lagi dua. Maksudnya saya gini. Di situ rasa dan basirun itu sudah jadi satu. Iya. Kenapa? Allahu, Allahi, Allaha dengan Allahudun udah berhenti dengan kesendirian. Gitu. Dia berhenti pada sendiri. Muhammadun berarti sudah berhenti kesendirian, kembali menjadi kehidupan sendiri. Dun itu sudah masuk sendiri dia. Termasuk nanti tauhid ini berakhir dengan tauhudun. Dia akan berakhir dengan kesendirian yang mana kita tidak bisa lagi menamakan apapun. Nah, disinilah terjadi hubungan ma'rifatullah tadi. Apa hubungan ma'rifatullahnya? Maka bersaksilah kamu terhadap apa yang dilihat oleh Allah. Ya kan? Jadi kita sudah masuk pensaksian ke dalam pandangan. Nah, apa yang kita inginkan, perlihatkan. Biarkan Allah melihat yang kita inginkan dan saksikan dia melihat itu. Kan gitu. Nah, ini sudah wujud semata sifatnya. Keumatan itu adalah benar-benar ruh yang berasal dari sulbi, bukan dari kolbi. Sudah keluar dia dari sulbi, beda dengan kolbi. Gitu. Inilah yang tidak diketahui asal usulnya oleh seluruh makhluk yang keluar sesaat, yang sekilas itu dari sulbi itu. Nah, itulah saksi ada atau tidaknya Allah itu. Nah, itulah wujud diri kita yang rahasia sebenarnya. Gitu. Ya, makanya mencari diri, mencari Tuhan sama susahnya. Nah, gitu. Siapa yang tahu itu? Diuji. Begitu dia yang turun yang sekilas kilauan sedikit itu menemui Rasulullah, dia bilang, siapa kamu? Wahua, katanya. Kata Rasul, dari mana kamu? Wahua. Mau kemana? Wahua. Habis ini kemana lagi? Wahua. Jibril, pusing saya, coba tanya sama Allah. Ini makhluk apa lagi ini? Ditanya jawabannya hanya wahua, wahua. Apa Jibril bilang setelah pulang dari Allah? Itulah umat yang dirahasiakan oleh Allah. Nanti di akhir zaman engkau akan tahu. Nah, inilah yang bersaksi itu. Nah, insya Allah itu sulbi dan kolbi ini akan kita tuntaskan nanti, insya Allah. Ya. Oh ya, insya Allah. Insya Allah. Rasanya mau cepat-cepat aja, Bu ya. Mau tahu itu gimana itu mempertahankan itu. Ya, terima kasih Bu ya. Insya Allah. Apa namanya? Mau istiqamahkan benar-benar di sini. Jadi rasanya ya bukan apa ya Bu ya. Kalau udah iman itu mudah banget nih. Iya. Dalam sekejap ya udah. Iya. Begitu Bu ya. Iya. Nah, macam kayak sholat. Dengan modal satu patah kata harus jelas umat dengan Tuhan. Kan kaji itu pendek. Ini panjang karena banyak yang nggak tahu, dipanjangin kan gitu. Nah, kenapa? Orang yang tahu kata Allah tidak boleh mengaku tahu, cuma mengajak untuk biar tahu. Nah, berarti dia sudah beribadah. Orang yang sudah berilmu harus belajar. Nah, ini nih iman yang paling tinggi. Kita sudah tahu, disuruh belajar. Apa belajar? Seperti inilah. Nah, ini membuktikan kita tahu. Nah, disitulah Allah itu. Jadi orang yang mengerti, dia harus memberikan pemahaman. Tidak boleh dia yang paham.
Kenapa? Kalau dilarikan seluruhnya ke diri dia, nah di sini bahaya gitu. Kenapa? Ya karena kita harus memiliki cita-cita yang dimaksud oleh Allah. Dalam surat Al-Isra itu diperintahkan Muhammad supaya menyuruh umatnya belajar kepada Allah. Artinya tersambung kepada Allah gitu. Mana yang sebenarnya yang dia punya, yang dia tidak punya. Ini harus jelas di tangan umat. Makanya ilmu tidak ada dalam Al-Quran. Muhammad kabur, ilmu habis. Tinggallah seruan. Nah itu. Tapi kalau Muhammad kembali dengan 4 huruf, maka ayat akan berjumlah 6.666 kembali. Kalau sekarang kurang. Nah inilah para wali yang al-haqullah tadi yang harus turun membawa kebenaran biar mereka tahu manusia itu siapa dia sebenarnya. Itulah ungkapannya. Insyaallah. Sedikit lagi Buya. Tadi kita harus menyampaikan. Nah yang saya takutkan itu kan ada kata-kata kalau dikatakan jadi syirik. Nah ini gimana Buya antara syirik itu tadi terus kita mengatakan ke orang kan harus bilang ini loh sebenarnya gitu itu kan. Tidak bisa. Nah, ini kan kenapa? Orang berilmu itu dalam rumus. Kalau kodrat ilmu jauh dari kodrat ibadah, kodrat ibadah jauh dari kodrat amaliyah. Makanya saya bilang orang yang tahu harus belajar. Belajarnya apa? Turun lagi ke bawah. Nah, ilmu kekal tidak akan merubah dimanapun kamu berada. Berada di syariat, syariatullah. Berada kamu di hakikat, hakikatullah. Berada kamu di tarekat, tarekatullah. Berada kamu di marifat, marifatullah. Enggak rusak. ya. Betul enggak? Ya. Kenapa? Karena kebanyakan melesetnya orang lupa dia rumus syahadat. Sahadah ahad. Harusnya menyatu jadi satu, dikaji diri, kehilangan diri. Dia banyak orang mengaji diri untuk mendapatkan diri. Padahal ini kajian diri, bukan kodrat diri. Kalau ada nama kajian diri, memang harus ada diri. Ya enggak kan? Nah, begitulah. Kita mencapai hakikat diri. Allah itu kan enggak punya diri, tapi dia suruh mencari dirinya. Man arafa nafsahu. Hu itu akunya Allah, bukan kita. Wa qad aroha rabbahu. Nah, kalau sudah ketemu dengan dirinya, barulah rabbahu, ketemulah dengan ketuhanannya. Kan gitu. Ya. Nah, ini yang akan menjadi kaji diri, mencari diri dengan diri. Kalau ketemu bukanlah diri, tetapi satu wujud yang berdiri. Kira-kira begitu. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah jadi mantap ini. Ya, terima kasih Buya. Assalamualaikum Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya. Silakan Pak Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan pertanyaan saudara-saudara tadi Pak Buya yang mengenai tentang zikir ma'rifah. Apakah berarti penyaksian dan pengakuan yang tinggi yang harus kita itikadkan dalam menjalankan zikir-zikir ma'rifah ini Buya? Tidak ada boleh pengakuan apapun kecuali kita melahirkan ilmu untuk menuju Tuhan dengan mengkalamkan. Jadi kita tidak boleh mengaku, oh saya sudah kenal Allah, kalian belum kenal nih, ayo. Nah itu udah kafir itu nggak boleh. Ya, kenapa?
mengenal Allah itu bukan berkenalan dengan Allah. Nah, ingat kata-kata saya. Mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah. Ya, tapi mengenal, ya. Nah, ma'rifah. Nah, ma'rifah itu mengenal bukan melihat. Yang melihat ma'rifat. Itu beda, ya. Jadi kita mendekati Allah sehebat apapun dekat, yang namanya bergesekan itu namanya syirik. Ya'muhu binafsihi. Dekat itu maksudnya apa? Sahadat menyatu, sahadah langsung ahad menjadi satu. Nah, siap gak kita? Nah, kalau belum siap, Allah perintahkan untuk kembali ke makom marifat, untuk lebih marifah, mengenal. Nah, dalam pengenalan demi pengenalan barulah kita bisa menerima. Kecuali orang yang isbatul yakin, sudah bisa memutuskan keyakinannya, berarti dia menambah keberkahan diri. Nah, gitu. Tapi kalau kita belum berani untuk isbat, berarti harus melaksanakan ilmil yakin, ainul yakin, hakul yakin, jalani semuanya. Itu kembali kedudukan masing-masing, ya. Insya Allah. Sekarang saya tanya kamu, kalau ente umpamanya digelar sajadah, tiba-tiba ente duduk di kursi, terus orang azan, ya, yakin mana ke ente duduk aja atau sholat? Sholat ya. Nah, nah, berarti imannya kan masih iman Islam nih, ya enggak? Takutnya nanti di jalan kamu nyari sajadah kemana-mana kan gitu. Nah, itu contohnya. Itu iman, namanya iman Islam. Nah, gitu. Sabar, belajar lagi, ya enggak? Insya Allah. Insya Allah. Ya, betul enggak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak mau ditanyakan, cuma bahasa saya ini Bu ya kurang tahu mengeluarkan. Oh gitu. Iya, nanti suruh Bu Nurbaidah yang menanyakan kalau susah ngomong. Bu Nurbaidah itu ahli bahasa, ahli hati. Dia tahu aja niat orang tuh. Ya, Bu, nanti tolong tanyakan tentang ini. Ah, gitu. Cuma ente siap-siap. Nggak lama-lama nggak bisa jadi guru ente. Ngomong nggak bisa, gimana? Ngajar murid nggak bisa. Ya. Insya Allah kalau bisa begitu, langkah senang itu Bu ya. Tapi niat bisa ada ya? Ada kok, ada Pak, ada Bu ya. Wah, makanya surat Ar-Rahman itu sudah dijanjikan, alan ma'ul bayan, nanti akan saya ajar kamu bicara, kata Allah. Kami akan ajar bicara, ya. Allah al-malaul bayan, ya. Malaul bayan, bagaimana kita nih supaya bisa bicara, nanti Allah ajarkan, ya. Sabar ya. Ada lagi? Ya, silahkan yang mau bertanya. Ya. Yang mau bertanya. Ya, insyaallah. Kayak gini Bu ya, nih Bu ya kasih kerjaan lagi saya. Sebentar Pak Badrun nanya bener nih. Saya udah kerepotan dengan jamaah yang bertanya tentang YouTube Bu ya. Saya harus nyariin. Nah, jadi lagi Pak Badrun. Jadi begini Nur Beda. Ya. Di dalam ajaran para wali Allah, ya, itu tidak harus belajar bisanya. Dengan sami'na wa ta'na, tulus dan ikhlas, itu akan lebih bisa dari orang yang belajar. Nah, saya percontohkan ini. Dalam satu Al-Kisah ada dua cerita ini, tapi menyangkut kepada kajian ya.
Yang satu ini orangnya setiap datang belajar nggak pernah nyambung. Ada orang kalau hadir terus, setiap ditanya nggak ada yang tahu dia. Setiap ditanya nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada wahyu dari Allah kalau orang itu tidak boleh ditanya di alam barzah. Dia harus lewat aja. Lah kata Jibril, kenapa ya Allah mengaji aja begitu? Iya. Tidakkah kamu mengetahui dan merasakan Jibril, dia menatap wajah gurunya, berharap gurunya menatap Rasul, Rasul menatap wajahnya Allah. Dari situlah dia menikmati. Daripada hanya belajar tanpa peduli karomahnya aku. Tuh. Ya. Bukan gurunya yang hebat. Gurunya itu sudah melihat wajahnya Rasulullah. Ya. Kan tahu sendiri, orang yang mimpi dengan Rasulullah aja ketemu dengan orang yang pernah mimpi, jangankan yang mimpi, ketemu aja dengan orang yang pernah mimpi, maka diharamkan api neraka itu menyentuh dia. Begitu besarnya marwahnya. Apalagi dia ketemu Allah. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ya. Ada murid datang belajar 6 orang. Yang satu ini nggak pernah diajar. Disuruh ke sawah, disuruh ke kebun. Akhirnya teman-teman sepengajian melaporkan ke bapak dia. Pak, anak bapak nggak diajar guru itu, malah disuruh ke sawah, Pak. Wah, bapaknya datang tuh marah-marah, maki-maki. Dimakilah mursyid tadi. Nah, karena mursyid ini sudah dimakinya, dia diam, akhirnya anaknya dia bawa pulang. Di tengah jalan ditanya anaknya semua pengajian, dijawab sama anaknya. Bahkan lebih bagus dari gurunya cara dia menjawab. Rupanya dia sami'na wa ta'na. Di grup ini itu yang saya harapkan hadir aja terus. Itu yang penting, hadir. Itu. Insya Allah di jalan Allah ini beda. Beda dengan cara belajar di jalan dunia. Di jalan dunia orang belajar dulu baru tahu, betul nggak? Tapi di jalan akhirat tahu dulu baru belajar. Nah, makanya biasa saya menghadapi jamaah gelembang-gelembung begitu, terbentang-banting karena dia harus tahu dulu baru belajar. Nah, kapan dia belajar? Setelah dia nanti mengajar orang lain. Tapi di mata Allah dia dianggap belajar, padahal dia mengajar. Itulah Allah. Itulah Tuhan. Nah, begitu. Nur, makanya kalau saya contoh kita lihat siapa pembantunya Rasulullah? Ibnu Mas'ud. Karena setiap Nabi mencari Rasulullah di rumahnya, ini cerita akidah tapi kodratnya ilmu. Setiap dia cari ketemunya siapa? Ibnu Mas'ud, kayak Ibnu Mas'ud itu kayak itu aja. Sampailah dia direndahkan oleh seluruh nabi karena tukang bikin kopi. Nah, suatu saat yang belajar ini telah merendahkan Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Waktu Rasul ketika Nabi mengaji, nanti malam saya nggak ngaji. Cuma kalau ada yang ditanyakan, tanya aja sama Ibnu Mas'ud. Coba. Rasulullah bilang begitu. Wah, Ibnu Mas'ud dapat wahyu langsunglah dia ngeber. Dia ajar tuh Nabi semua. Nah, itulah dia bilang
Kalau kalian nyari Rasul masih pakai ibadah. Kalau saya nggak perlu pakai ibadah, tuh ada depan saya. Cuma kalian nggak bisa lihat karena mata batin kalian nggak dibukanya. Gitu. Jadi keunikan itulah berbeda. Ya, yang harus menjadi sami'na wa ta'na kita. Mungkin sama kayak baiat ini. Baiat bukan dengan saya, tapi harus ada bertemu dengan kodrat saya karena ada di kodratnya Allah. Makanya dikatakan bukanlah bersalaman dengan dia, tapi tanganku ada di atas tanganmu. Nah, begitulah. Itu yang dikatakan baiat. Bukan mentalkin. Kalau talkin kan mesahkan guru dengan murid. Kalau baiat menghalalkan amalan ibadah, menghalalkan ilmu. Beda dengan talqin, gitu, paham? Insyaallah. Silakan Pak Badru ya, kalau mau. Silakan yang lain. Dibantu ini. Yang mau bertanya. Ya. Silakan. Pak Syafi'i lagi ya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau izin tanya Bu ya, masalah subhanallah al-qadirun Allah yang mensucikan batin Allah. Di sini ada hubungannya nggak ini Bu ya dengan subhanallah ya batinu ini Bu ya? Ini sama-sama batin juga Bu ya? Yang satu kodrat, satu batin beda. Kodrat dengan batin itu beda. Apa yang dibilang ini cabai dengan pedasnya itu Bu ya? Ya, kodrat dengan batin itu beda. Kalau batin ini adalah tajali. Kalau kodrat wujud, tidak bertajali. Makanya kayak kita sholat itu mencari kodratnya. Nah, tapi kalau batin dia bisa tajali ke nur, tajali ke zat, tajali ke jasad. Bisa, tapi kodrat nggak bisa tajali dia. Paham? Halo? Ya Bu ya, insya Allah. Gitu ya. Sekali lagi. Pak Syafi'i nggak ditanyain itu yang mau ditanyain ke saya, langsung tanya ke Buya lah. Oh iya Bu ya. Waduh, kamu menyerang-nyerang pasukan saya ya. Diapain Nur? Ini nggak beres, dikasih kaji ya. Ini Bu ya, kasih apa polisan sedikit Bu ya, masalah kosmetik ini Bu ya. Aduh, Agak. ada aja. Kosmetik apa ini? Jadi memang keindahan itu perlu, ya. Salah satu karomahnya Rasulullah, semua nabi itu kan punya mukjizat. Kalau Rasulullah dia punya karomah. Ya, mukjizatnya adalah wahyu. Tapi karomahnya banyak. Contohlah, orang nggak pernah lihat dia, tapi asal dengar nama dia, sampai nangis-nangis, sampai minta tolong. Dengar cerita dia aja udah begitu, apalagi ketemu, betul nggak? Nah, ini apa nggak masalah kalau ini yang diketahui? Ini nggak? Nah, apa nggak masalah kalau ini dipelajari? Apa imannya sudah kuat, ya nggak? Nah, gitu. Sama kayak Nabi Yusuf. Nah, coba kalau yang dia berapapun ganteng, bagus, cantiknya, apalah segala macam, tetapi kalau Allah bilang, kalau masih berkedip-kedip mata orang yang melihatmu, itu akan berubah kodratmu. Belum jitu kamu. Cuma kalau yang tidak berkedip itu bintang. Kalau bintang itu sudah nggak berkedip melihat kamu dan mengakui ketampananmu, berarti semua umat Islam akan mengakui. Nah gitu ya.
Nah sama ya Rasulullah begitu juga. Nah waktu dia meninggal dia berpikir ini kemana karomah ini dititipkan. Nah maka salah satu di kodrat diri kita tempat dia menitipkan yaitu karomah kerinduan. Nanti kan ini bisa aja salah paham ya enggak. Nanti masalah lagi di rumah nih Buya lagi turunin ilmunya. Janganlah ada aja. Ya enggak, ketemu sekali, ya kan? Minta yang kedua kali. Ketemu dua kali, wah ketemu sendal aja udah jadi ya kan? Ketiga kali enggak ketemu, wah ngidam-ngidam kan gitu aja deh. Hati-hati. Itu akan terungkap dalam kajian. Semua pasti kita kaji, tapi dalam rangka suatu kebesaran Allah untuk membantu orang lain. Gitu. Ya. Seperti Nabi Adam diuji oleh Allah, Siti Hawa disimpan jauh-jauh, ibaratnya dari Arab ke India. Jauh enggak dari Arab ke India? Jauh kan? Nah, coba Adam, kalau memang jodohmu panggil, dia panggil sepatah kata aja nyampe ke Mekah lagi. Ya kan? Allah yang ngumpetin. Itulah kebenaran ilmunya. Nah, kalau sudah kita mabrur ibadah kita sudah bagus ilmunya, datang orang minta tolong, bantu. Nah, kalau belum bisa, ilmunya belum bagus, kodratnya belum sempurna, tahu-tahu itu udah bisa. Nah, keinginan diri sendiri yang susah memendungnya. Hati-hati ya. Insya Allah ya, doakan aja. Ada saatnya. Ya, tapi kan untuk yang positif ya. Iya, lihat dulu lah saya dalam belajar ini mantap enggak? Yang itu semua butuh keyakinan. Nanti Allah tanya Rasul, Rasul tanya saya, gimana itu orang? Nah, gimana? Belum apa-apa sudah ribut Pak. Ada ya. Insya Allah ya, sabar ya, tenang aja. Itu ya. Buya, ada lagi nih Buya, saya agak penasaran ini Buya. Iya. Masalah sholat sujud ini Buya. Karena sujud ini siapa yang sujud, sebenarnya siapa yang disujuti gitu Buya. Tapi saya sudah bilang pernyataan tajali dalam alif lam mim, aku dizohirkan untuk menyembah. Bukan masalah siapa yang sujud. Ya artinya kalau alif yang nyata itu aftar bagi diri jasad kita, maujud alif aftar pada jasad, berarti syaratnya harus sujud, harus menyembah. Jadi aku dizohirkan untuk menyembah. Nah itu bahasa seperti itu. Karena zohir. Seandainya nggak ada zohir nggak perlu menyembah. Ini tuh. Paham? Allah ya. Nah, nanti kita akan kaji bagaimana yang dikatakan Allah fil zohir wallah fil batin. Bagaimana yang dikatakan Allah bersifat zohir tadi dan bagaimana yang bersifat batin. Pokoknya segala perjalanan tajalinya insya Allah kita kaji. Paham? Allah ya. Gini Bu ya, ada satu lagi Bu ya. Ini masalah diri saya juga ini Bu ya. Nah, kenapa? Ya, saya pernah gini Bu ya, antara dan tidur dan belum tidur lah Bu ya. Itu Ya. saya terkejut saya, Pak. Loh, saya kok melihat diri saya gitu Bu ya. Terus? Ya, cuma dia belum asli dia memandang saya Bu ya. Cuma dia masih menyamping gitu Bu ya. Oh iya. Terus yang menjadi tanda tanya apa? Ya, kira-kira maksud dari apa yang mimpi tadi itu, yang dalam tidur ini apa kira-kira Bu ya? Ya kan nggak mimpi, nggak tidur, nggak bangun Iya, juga, benar. kan gitu. Nah, Iya. kok dalam mimpi? Macam baru sekejap mau tidur kita ya, tapi terus tuh Terus
Kira-kira itu nama alamnya apa itu? Alam tidak tidur dengan alam tidur di antara itu. Nah, alam apa Iya. namanya di antara itu? Udah tahu belum? Belum tahu ya. Ah, jadi gitulah ya. Intinya begini dulu. Jangan kamu melihat apa yang kuperlihatkan, tapi lihatlah siapa yang melihat. Harusnya cepat engkau duduk, engkau bersyukur, alhamdulillah ya Allah, rupanya engkau melihat diriku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Nah, hanya ma'rifatullah, hanya Allah yang bisa melihat. Nah, kamu hanya saksi. Alhamdulillah aku bersaksi, Allah melihat barusan. Ah, gitu. Alhamdulillah ya Allah, sujud-sujudlah. Nah, itu baru benar. Ya. Itulah ujiannya. Kita harus bisa mengerti makna dari hakikat itu. Itu maknanya seperti itu. Paham? Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Iya enggak? Ada lagi? Ya. Kelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menceritakan pengalaman saya Bu ya tentang masalah dari sholat Isya. Ya. Jadi setelah saya sholat Isya, untuk hilang pendengaran saya sehingga untuk mendengar bunyi cangkrik datang yang berbunyi itu tidak kedengaran. Lalu kemudian di batin saya itu timbul cahaya begitu Bu ya, cahaya seperti bulan. Nah setelah aku ingat dan ini ya cahaya itu Ya. Jadi yang dialami itu adalah itu kodrat daripada nurul alam, ya. Jadi di situ ada himbauan yang berwujud seperti bintang dinamakan nurul Islam, artinya kita disuruh lebih mendekatkan diri. Yang kedua berupa nurul iman, kodratnya seperti bulan. Berarti kita lebih disempurnakan, disarankan untuk meningkatkan ilmu. Nah, itu himbauan namanya. Dan nurul ihsan yang berupa cahaya itu perintah untuk menyempurnakan diri. Nah, jadi tiga kodrat itu namanya nurul. Nurul Islam berupa bintang, nurul iman berupa bulan, nurul ihsan berupa cahaya. Nah itu, jadi panggilan, namanya panggilan. Gitu. Paham? Paham. Terima kasih Bu ya. Nah, insya Allah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Masih ada? Pak Parlan tadi angkat tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf Bu ya, menanya lagi nih. Iya, Tapi sebenarnya kayaknya jadi apa benar nih ini ya kata-kata hati. Tadi saya senang sekali mendengar Buya bilang yang bisa berubah-ubah itu adalah batin. Ya. Berarti pesan saya nih benar nggak nih? Berarti zat itu yang bisa berubah-ubah Ibu ya? Kan ya? Iya. Zatnya ya batin itu ya Bu ya. Artinya batin itu bisa jadi nur, bisa jadi roh gitu ya Bu ya. Iya. Bu, ya. Iya. Jadi tajalli Allah ini memang tajalli batin.
Umpamanya dalam nur. Nah, ini ada kan disebut dengan ruhi, ruha, ya, waruh Pak. Nah, di dalam zat namanya waruhi, dalam batin waruhu. Nah, hahihu gitu ya. Nah, begitu kita coba menzikirkan hahihu, nggak ketemu zikirnya. Ternyata dibalik Nah, ini batin semuanya. Nah, itu. Jadi terbalik dia. Kalau ha menjadi jatuh zat. Nah, kalau hi menjadi sir jatuh gitu. Nah, jadi kalau kita balik hahihu menjadi nah itu terjadi zikirnya tanpa disadari. Umpamanya ya kan? Begitu kita zikir kan nggak ada zikir ya. Nah, begitu kita coba jadi dia. Kan? Gitu. Jadi apa zikir dan gitu, nggak ada. Begitu kita coba jadi dia, artinya sir. Nah, ini jatuhnya batin semua. Gitu. Ya, terima kasih Buya. Insya Allah. Ini menjadi apa yang ini nih, yang agak berat sedikit rasanya. Masih bertanya-tanya nih, meyakinkan lagi Buya. Kan kita selalu yang melihat basirun. Nah, ngelihatnya itu kan jadi banyak begitu. Nah, ini yang katanya satu menjadi banyak, banyak menjadi satu. Itu apa benar itu Buya? Maksudnya ya udahlah itu aja lah gitu. Akhirnya begitu Buya. Gimana Buya? Iya. Kalau itu batin, sir itu rahasia, roh itu hayat hidup. Jadi batin yang hidup itu banyak. Batin yang hidup itu banyak. Jasad juga batin hidup. Dia bisa melihat. Nah, rohani juga batin hidup. Dia bisa melihat. Nah, semua itu basiroh. Nah, ainul kan pandangan sir, pandangan rahasia. Nah, kalau yang rahasia melihat rahasia, itu nggak ada yang nggak bisa, bisa semua. Nah, gitu. Contohnya jasad. Jasad ini kalau dikaji semuanya, dia adalah wujud rahasia, sir. Jangan dipikir sir itu rahasia tinggi. Tidak. Kalau dia tajalli batin ke dalam jasad, akan terjadi sir. Nah, itu namanya siri, siru, sirha. Ya kan? Ruhi, ruhu, ruha. Ada ruh-ruhnya. Nah, batin itu banyak. Mulai dari batin kabir, kabirau, lengkap semua. Nah, gitu. Jadi semuanya batin. Apapun hakikatnya semua batin, maka terjadilah kalam wujud Allah pada batin. Artinya yang namanya Tuhan tetap dalam persembunyian. Nah, itu. Ya. Paham Buya. Terima kasih Buya. Alhamdulillah. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Buya. Ya. Berarti ini cuman pendapat saya Buya, yang tak benar atau tidak. Tidak menerima pendapat pribadi. Ibu ya. Di sini tidak ada alam pendapat. Udah apa gitu. Apa ya udah apa. Jadi gini Bu ya, berarti sepemahaman saya itu bahwa segala sesuatu itu memang membutuhkan batin. Karena kenapa? Karena batin itulah yang menggerakkan segala sesuatu itu.
Ah, Ya itu aja Bu ya. Jadi maksudnya apapun itu baik yang dikatakan seperti yang Pak Parlan bilang tadi, itu memang segala sesuatu menurut saya itu memang dia harus ada batin Bu ya, karena batin itulah yang menggerakkan apapun itu. Itu Bu ya. waktu anakmu kecil dulu, kita pernah dengar waktu dia orok, dia tuh bisa minta air tetek tanpa ngomong. Keluar aja air tuh, air susu tuh. Oh, anak saya mau nyusu ya. Kenapa? Itu juga mengebatin. Ya. Nah, tapi sumber daripada tajalli itu memang batin. Kita contohkan asal usul batin. Asal usul batin adalah yaitu salah satu huruf yang tenggelam adalah waw, hu atau dia. Sumber batin itu adalah sumber dia. Jadilah aku sir maka jadilah engkau batin. Kan kun fayakun itu kan 7 kali. Ya. 7 macam kejadian. Kaf alif nun kun ya. Kun itu dinamakan satu. Faya ya. Di situ ada 4. Nah, faya hati 1 tambah kun lagi 3. 7. Jadi kun fayakun itu 7 tingkat. Jadi aku, jadilah jadilah engkau, jadi aku, jadilah batin, jadi engkau, jadilah wujud, dari wujud, jadilah maujud. Itu 7 tingkat. Semuanya itu batin. Nah, waw ini adalah ditenggelamkan, huruf yang tenggelam. Di dalam tulisan Allah kan kita belajar Allah. Nah, ada waw cuma tidak ada tulisannya. Nah, itulah kontak batin karena waw itu adalah hu itu adalah dia. Nah, begitu kita menyebut kata Allah berarti kita kontak dia dengan batin kita. Nah, kalau enggak tulisan doang menjadi Tuhan. Jadi menghubungi dia dengan batin huruf waw yang ada disebut tapi tidak ada bentuknya. Iya memang betul itu batin. Tajalinya ya. Cara Allah berhubungan. Nah, contoh air, nah, tanah. Nah, kenapa Allah bilang Al-Hakim pada air? Karena itu sifat daripada dia diri sendiri. Nanti dia apa? Hakim sini kamu. Itu kampung itu tolong dihancurkan. Ya dihancurkan. Nggak ada orang dengar suara Allah keluar nyuruh tanah, air, api, angin ya enggak? Itu batin. Tajalinya batin. Nah, makanya disinilah Nur Beda terjadi 2 kodrat ketuhanan dalam diri. Dikatakan dia berkata, dia tidak bersuara, tapi dia bisa terasa yaitu jantung. Dan dikatakan dia bergerak, tapi dia tidak boleh menjadi kehidupan, itulah nyawa. Ini persoalan yang sangat serius dalam diri manusia, antara jantung dengan nyawa. Kalau jantung memang mengatakan Allah, Allah, atau dalam Arabnya rub, dub, atau dalam bahasa kedokterannya itu setelah telidiki wawasan bunyi jantung itu dub dengan drup. Nah, itu secara kedokteran itu Pak paham ya. Jadi dalam bahasa Arab drup itu aku dan akulah. Nah, aku dan aku, makanya orang tasawuf menyuruh nyebut Allah Allah. Nah, tapi ada kodrat satu lagi. Setelah dikaji, Allah. Nah, aku Allah. Jadi yang mana yang sebenarnya kan itu? Itu ya. Jadi gitu Pak Paran. Nurbaidah ini dia sudah terlatih dengan laki-laki di grup. Makanya dia dengan perempuan nggak bisa dia. Nah, kalau laki-laki masuk deh ya sudah begitulah.
Mau berantem boleh, mau ngaji boleh. Nah itu. Nah, paham kira-kira Nur? Iya Bu ya, tapi Bu ya boleh ini lagi Bu ya. Oh boleh. Berarti jiwa itu yang mana dia Bu ya? Nah, kalau kita disebut dengan jiwa, itulah daripada kodrat aras tadi. Kekuasaan. Nah gitu. Apa kekuasaannya? Kalau domah, Nah berarti kekuasaannya adalah hakikat. Mana arasnya? Apa yang di atas alif? Nah itu beda lagi cara pembacaannya. Yang penting itu adalah aras. Makanya dikata aku ada berdiam yang di atasnya aras. Gitu. Nanti kalau itu dikaji banyak keduniaannya Nur. Ya, karena harfiah adalah jiwa. Sementara hijahiyah adalah ilmu atau kodrat. Gitu. Ya. Makanya domah itu seperti angka 9. Nah itu hatinya hakikat. Nah 9 kali berapa aja 9. Artinya sudah kodrat bintangnya tinggi, tidak ada lawannya. 9 kali 2, 20, 9 kali 2, 18, 19, 189, 9 kali 3, 27, 2 tambah 7, 9. Artinya hakikat tidak ada yang menentang tuh di atas semuanya. Apa contohnya? Sir, hakikatnya sir. Apalagi kaji yang tinggi, bisa dicapai. Wujud, hakikatnya wujud. Apalagi? Batin, hakikatnya batin ada. Karena dialah yang menjembatani lebih dalam lagi kaji itu bisa dicari. Itulah domah 9. Nah kalau kita larikan ke binatang, sionya itu adalah elang. Elang itu mata tajam, kuku tajam. Bunyi nyaring, hati-hati. Nah gitu kan. Jadi kekuasaan Allah itu ada pada domahnya. Itu namanya harfiah. Atau dikatakan dengan jiwa gitu. Jiwa itu bukan ruh, bukan apa, dia qadar, semacam qadar gitu. Kalau dinamakan jiwa itu namanya mindah. Mindah itu batinnya akal gitu. Itu namanya mindah kalau dalam ejaan Arab mindah. Jadi ma'rifatul al-mindakun. Jadi dengan kekuatan batin atau kolbi akalmu, kamu bisa menembus ke jutaan tahun masa lalu. Itu bisa. Makanya kita mampu mengkaji ratusan juta abad yang lalu masih bisa dikaji gitu. Dan bisa menerima kajian. Paham? Jemaah ya, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya mau lanjut. Oh iyalah jemaah banyak mau nanya, kamu lanjut aja moderator. Nggak kasih kesempatan jemaah, silahkan. Kalau nggak, lanjut nih. Ya, ada lagi jemaah? Pak Idris, bagaimana? Ya, ya mengingat sudah pagi, oh ya. Oh, ya. Jam 3 ya. Tapi alhamdulillah simak semua itu. Insya Allah. Pengampat Pak Idris waktunya itu dikasih khalifah pengampat. Waktu Makassar maksudnya. Oh, insya Allah, Buya Rohani Nurai. Ya. Ya, selalu. Ya, insya Allah. Ya sudah. Bagi yang daerahnya imsak, silakan mundur, tidak ada masalah. Ya. Belum, masih lama belum. Ya, mana tahu orang sekarang imsaknya ngisi perut, nggak tahu dia imsak itu apa.
Itu. Jadi yang urusan dengan perut silakan. Gitu. Ya. Tapi boleh izin Buya? Boleh, insya Biar nggak Allah. ngantuk kita. Iyalah, insya Allah. Ya. Memang sesuatu itu selalu kita menghidupkan itu membersihkan. Jadi 7 kodrat itu dengan irada ilmu hayat sama basarnya, selalu kita berusaha mensucikannya. Terus kita dalam berzikir, kita selalu berusaha bertajali, di mana rohani nurani, bagaimana kita itu memfokuskan diri sehingga baktinya, ya, kiblatnya Allah semata. Menjalankan secara syariat, ya, dengan melafalkan zikir la ilaha illallah, bahkan dengan kalbunya Allah, bahkan tadi disebutkan dengan nafas hu Allah. Itu Buya, memang kita selalu beribadah dengan bertajali dengan melafalkan zikirullah. Kadangkala ya, sedang berlangsung itu, ya, tubuh panafilah menyatu betul perasaan, ini perasaan batin, sehingga kadangkala tidak bisa lagi lanjut karena begitu tunduk kepada billah, ya Bu ya. Ya. Itu tidak bisa lagi kita lanjut, kan sudah betul-betul di situ kita. Ya, mohon gambaran seperti itu secara ilmu ngaji pemahaman ini Bu ya, untuk meluruskan kita sehingga kita selalu beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Bu ya, terima kasih. Insya Allah. Jadi namanya kita dalam belajar ada dalam masa makom ibadah. Nanti dari makom ibadah naik ke makom ilmu. Nah, ya yang penting apa yang diamanahkan dijalankan dulu. Karena semuanya dalam perjalanan. Semua dalam perjalanan. Yang penting apa yang dijedahkan itu yang dikerjakan dulu, tentunya berupa pekerjaan rohani, ya. Nah, Alhamdulillah. Insya Allah, silakan diteruskan aja. Insya Allah. Istiqomah Bu ya. Insya Allah. Amin. Baik, kira-kira yang lain masih ada? Silakan jamaah yang ingin bertanya. Ya, baik jemaah sekalian. Dia kalau kita lagi belajar gitar, lagi seru belajar gitar, tuh kita berhenti cepat pintarnya, dia enggak. Jadi, insya Allah besok kita sudah mulai membuktikan nih subuh ini, ya. Subuh ini sudah start kodrat dan iradat. Yang mana fokus ke batin dalam rohani, dalam wujud kolbi yang dalam. Yang kedua, iradat adalah zatnya Allah yang dinamakan rohani. Nah itu, cucilah zat Allah dengan batin itu memakai air marifatur nurullah nur Muhammad seperti air bening di atas rumput pagi-pagi. Sucikanlah itu yang dua kodrat. Dikala qadirun itu berarti menatap kepada batin yang wujud dalam kolbi, dan
setelah itu iradah berarti menatap kepada zat, karena sesudah batin zat gitu. Itu iradah namanya, ya. Zat iradah itu adalah wujud Muhammad sebelum bernama Muhammad. Itulah wujudnya iradah. Gitu. Paham? Gitu ya. Jadi itu dikerjakan, disucikan. Insya Allah nanti di zuhur masuk kepada ilmu hayat. Nah, ilmu adalah ke makom jasad, ya. Mau lihat Muhammad ada di jasad, mau lihat Adam ada di jasad, mau lihat Allah ada di jasad, semuanya. Nah, disucikan itu, ya. Nah, hayat inilah gerakan. Disucikan gerakan hati dinamakan fi'il, gerak rohani, dan gerak af'al, gerak jasad. Nah, ini setelah dia hayat langsung digerakkan. Namanya sejalan dia itu. Itu disucikan. Gitu. Insya Allah nanti mana yang ragu-ragu jemaah, nanti coba cek YouTube-nya lagi diulang. Ya, baik. Nanti minggu depan kita akan bahas yang telah kita kerjakan nanti pendalaman-pendalamannya. Paham? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ya. Buya bisa sedikit ini tadi Buya, karena Buya tadi sudah menyinggung mengenai imsak Buya. Bisa nggak kami disampaikan? Soalnya terkadang kan ada beberapa atau sebagian atau mungkin saya sendiri yang udah imsak. Nah itu. Ya, bagus jangan kenal itu dulu, ya. Oh, ya. Kalau Baik, itu dikaji nanti itu berurusan sama wejangan yang di depan. Jadi jangan dikaji dulu itu. Ya, nanti dia nanti amalinya bagaimana hakikat berbuka nanti bertambah nanti. Insya Allah. Saya ada kok, saya nggak diam. Insya Allah. Yang penting Jadi fokus jangan dulu. Ada yang terlambat, jangan ada yang ini. Kalau begitu Bu ya. Iya. Supaya nggak takut imsaknya. Pokoknya yang namanya ibadah tidak ada hitungannya. Itu aja. Artinya mau terlambat, kalau kita sadar nggak masalah. Kan? Mau kecepatan, tapi kalau ada hal yang sangat urgent juga tidak ada masalah. Yang penting jangan tidak ada ilmunya. Nah, gitu aja, ya. Jadi lihatlah nanti hasilnya. Insya Allah beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Amin. Baik, semua jamaah, insya Allah nanti selamat menunaikan ibadah puasa. Nanti kita akan terus membahas selama bulan Ramadan ini, seminggu sekali ini apa-apa yang telah dilakukan. Nanti akan saya bantu mendongkraknya agar cepat bisa dapat gitu. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Baik para jemaah sekalian, kepada semua jemaah, saya atas nama keluarga dan seluruh jemaah yang ada di Jakarta, atas nama teman-teman di kru YouTube kita juga, Buya Pasaman Timur, ya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan bulan puasa ini menuju keberkahan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah. Baik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bapak-bapak, saya minta pamit juga ya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah tadi ya, insyaallah.